Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opi Afifah dengan nomor NPM 1808304 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Luwuk. Video ini saya buat untuk melengkapi salah satu tugas dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Hewan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai fisiologi dari sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi atau memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan organ tersebut. Fungsi sistem endokrin yang pertama yaitu penghasil hormon. Kelenjar endokrin bertugas untuk menghasilkan berbagai macam jenis hormon yang nantinya akan disalurkan ke darah apabila diperlukan oleh jaringan tubuh tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas. Kelenjar endokrin bertugas untuk mengontrol aktivitas dari kelenjar tubuh agar dapat berfungsi dengan normal dan maksimal. Yang ketiga, merangsang aktivitas. Kelenjar endokrin juga bertugas untuk merangsang aktivitas kelenjar tubuh untuk kemudian disampaikan ke sistem saraf dan menciptakan suatu efek dari rangsangan tersebut. Yang keempat, pertumbuhan jaringan. Kelenjar endokrin juga mempengaruhi pertumbuhan jaringan pada manusia agar jaringan tersebut berfungsi maksimal. Yang kelima, mengatur metabolisme. Kelenjar endokrin juga berfungsi untuk mengatur metabolisme dalam tubuh, sistem oksidasi tubuh, serta bertugas untuk meningkatkan absorpsi glukosa dalam tubuh dan pada usus halus. Yang keenam, metabolisme zat. Kelenjar endokrin bertugas untuk mempengaruhi fungsi metabolisme lemak, vitamin, metabolisme protein, mineral, air agar berfungsi secara normal. Sedangkan fungsi dari hormon yaitu mengendalikan proses-proses dalam tubuh manusia seperti proses metabolisme, proses oksidatif, dan perkembangan seksual, serta menjaga keseimbangan fungsi tubuh atau homeostasis. Kelenjar sistem endokrin pada manusia itu ada 8. Yang pertama, kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar ini merupakan kelenjar kecil, garis tengahnya kurang dari 1 cm dan berat sekitar 0,5 sampai 1 gram yang terletak dalam sel latursika pada basis otak dan dihubungkan dengan hipotalamus oleh tangkai pituitaria atau infundibulum hipotalami. Secara fisiologis dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama, hipofisis anterior atau dikenal sebagai AD hipofisis. Yang kedua, hipofisis posterior atau dikenal sebagai neurohipofisis. Yang kedua, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terdiri dari 2 lobus lateral yang dihubungkan melalui sebuah isthmus yang sempit. Organ ini terletak di atas permukaan anterior kartologotiroid trakea, tepatnya di bawah laring. Yang ketiga, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah 4 organ kecil yang masing-masing berukuran sebesar biji apel, terletak pada permukaan anterior kelenjar tiroid dan dipisahkan dari kelenjar tiroid oleh kapsul jaringan ikat. Peningkatan aktivitas kelenjar paratiroid menyebabkan absorpsi garam-garam kalsium yang cepat dari tulang dengan akibat hiperkalsemia pada cairan ekstrasel. Sebaliknya, hipofungsi kelenjar paratiroid menyebabkan hipokalsemia sering dengan akibat tetani.
Yang keempat, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini adalah dua massa triangular pipih berwarna kuning yang terdapat pada jaringan adiposa. Organ ini berada di kutub atas ginjal. Hormon yang dihasilkan adalah hormon medular. Hormon ini disekresi oleh sel-sel kromatin medula adrenal untuk merespons stimulus preganglion simpatis. Hormon ini berfungsi untuk mempersiapkan tubuh terhadap aktivitas fisik yang merespons stres, kegembiraan, cedera, latihan, dan penurunan kadar gula darah. Hormon yang dihasilkan yang kedua yaitu hormon kortikal adrenal. Kelenjar ini mensekresi hormon epinefrin dan norepinefrin akibat rangsangan simpatis. Yang kelima, pankreas endokrin. Sel endokrin dapat ditemukan dalam pulau Langerhans, yaitu kumpulan sel kecil yang tersebar di seluruh sel organ. Ada 4 jenis sel penghasil hormon yang teridentifikasi dalam pulau tersebut. Yang pertama ada sel alfa. Sel alfa ini mensekresi glukagon yang dapat meningkatkan kadar gula darah. Yang kedua, sel mensekresi insulin yang dapat menurunkan kadar gula darah. Yang ketiga, sel delta mensekresi homatostatin atau hormon penghalang hormon pertumbuhan yang menghambat sekresi glukagon dan insulin. Yang keempat, sel F. Sel ini mensekresi polipeptida pankreas, jenis hormon pencernaan untuk fungsi yang tidak jelas yang dilepaskan setelah makan. Yang keenam, kelenjar pineal. Kelenjar pineal terbentuk dari jaringan saraf dan terletak di langit-langit vertikal ketiga otak. Kelenjar ini terdiri dari pinealosit dan sel neuroglia penompang. Hormon yang disekresikan yaitu hormon melatonin yang memiliki beberapa efek pada manusia. Jika kelebihan hormon melatonin dapat menyebabkan lesu, gangguan hati, kebingungan, dan mengantuk. Sedangkan apabila kekurangan hormon melatonin dapat menyebabkan kesulitan tidur atau insomnia, tidur menjadi tidak nyenyak, lelah, dan siklus haid menjadi tidak teratur. Yang ketujuh yaitu kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di dalam toraks, kira-kira tingginya setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri atas 2 lobus. Pada bayi yang baru lahir, ukurannya sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram atau lebih sedikit. Fungsi dari timosin adalah mengendalikan perkembangan sistem imun dependen timus dengan menstimulasi diferensiasi dan proliferasi sel limfosit. Kelenjar yang terakhir yaitu kelenjar kelamin atau gonad. Gonad merupakan organ reproduksi utama yang terdiri atas testis pada pria dan ovarium pada wanita. Selain sebagai kelenjar eksokrin untuk menghasilkan sperma, testis juga berperan sebagai kelenjar endokrin dalam mensekresikan hormon testosteron atau androgen. Ovarium juga selain menghasilkan ovum, juga berperan mensekresikan hormon estrogen dan hormon progesteron. Mekanisme kerja endokrin. Kelenjar endokrin akan mengeluarkan hormon bila ada stimulus atau rangsangan. Hormon yang akan dikeluarkan kemudian diangkut oleh darah menuju kelenjar-kelenjar yang sesuai, sehingga bagian tubuh yang sesuai tersebut akan merespon, misalnya insulin yang disekresikan pankreas apabila kadar gula dalam darah tinggi.
Penyakit pada sistem endokrin. Ada banyak penyakit sistem endokrin yang diakibatkan oleh gangguan pada sistem yang kompleks. Penyakit tersebut diantaranya gangguan pertumbuhan, hiperprolaktinemia, kegagalan fungsi gonad, penyakit tiroid, penyakit kencing manis, osteoporosis, sindrom ovari polistik, menopause, diabetes insipidus, ketidakcukupan adrenal atau penyakit Addison, dan sindrom Cushing. Itulah tadi penjelasan mengenai fisiologi sistem endokrin. Semoga bermanfaat untuk kalian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.